Saya niatnya dari awal, saya udah bilang, saya mau ajak nikah, bukan mau pacaran. Dari Iya, awal. dari awal tuh niatnya udah gitu. Serius dia. Itu yang saya seneng karena tapi mama saat itu ingat banget ya ada satu momen Saya nggak tahu cerita-cerita ini. di ruang keluarga gitu, mama tuh sampai, kamu tuh sadar nggak sih gitu, sadar kenapa gitu, ya kamu tuh sadar nggak sih, nggak mungkin, terlalu jauh, terlalu beda banget sama kita. Intinya kalau saya nggak pindah sekolah, saya di DO, di drop out. Sebandel itu Ustaz. Terus saya pindah sekolah ke Kalimantan Timur. Saya pindah ke sana sama om saya. Di sana diikutin ISQ. Diikutin. Bener, Itu salah satu titik balik saya. Dari nggak pernah sholat 3 waktu. Nah, suatu ketika ke rumah sholat jamaah bareng. Nah, pas sholat jamaah, ini yang bikin terang jatuh cintanya tuh sebenarnya di sini. Jadi pas lagi sholat jamaah, Bantu sahabat kita bisa baca Quran yuk dengan dukung pengadaan kelas belajar Quran. Pulang dengan bahagia. Alhamdulillah, Kang. Ini kok enak banget, Kang, tempatnya. Masya Allah. Aduh, alhamdulillah. Ya Allah. Sejuk ya Ustadz ya udaranya. Ini tuh bagian dari mimpi, Ustaz. Tuh, kan? Taman ini bagian dari mimpi karena mimpinya dari dulu pengen rumah di Pondok Indah tadi atau di Kemang. Dapat di Kemang. Rumah 2 lantai. Oke, 2 lantai. Ada taman depan, ada kolam renang, Dapat. dan ada taman belakang. Allah. Akbar. Spesifik mimpinya. Hati-hati, Dikasih sama Allah. hati-hati sama mimpi. Apa yang kita impiin kejadian. Iya, betul. Sama kayak Kayak kita. kamu kan mimpiin aku. Ampun. Langsung dijawab sama Allah. Kang, ini tapi kan bicara tentang mimpi, terus juga tadi nyambung tentang apa? Teman-teman di sini pengen tahu. Kan semua ini nggak ujuk-ujuk. Iya. Ya, pasti ada proses perjalanan. Bagaimana bisa kisah Akang yang mungkin apa tadi ya? Tukang tongseng. Tukang tongseng dari orang yang diremehkan sampai kemudian pede banget ngelamar dokter gigi gitu Iya. ya. Ya itu kastanya beda. Bener. Cuma saya yang ngomong berani. Kastanya beda ya. Kok bisa Kak? Bisa cerita apa ya kisahnya? Jadi dari mana ya ceritanya ya? Allah. Jadi mungkin dari tukang tongseng dulu ya nih Ustadz ya. Jadi kan sebelum saya nikahin doktri ini sebelum nikahin doktri ini dulu saya itu lulus SMA. Bandel ceritanya. Bandel pisan, bangor pisan muncak orang Sunda mah Tapi bangor pisan. alhamdulillah bandelnya mah nggak ke obat, Enggak. nggak ke perempuan, bukan gitu. Bandel anak cowok nggak mau sekolah. Iya, dulu teh Cabut. Sama ibunya suka naik kemana motor. dicariin naik motor ke Oh. bengkel. Suka balapan gitu. Nah ini Iya. jangan dicontoh nih. SMA itu. SMA Bayangin itu. Stat, kalau bolos kan kita sehari ya. Iya. Dia mah bolos berbulan-bulan. Jadi kalau dulu kan satu cawu 3 bulan, bolosnya sebulan dulu. Nyesel abi nggak bandel ya. Harusnya bandel dulu, jangan soleh dulu. Kemudian bandelnya belakangan. Bandel belakangan bener. Jadi Tapi alhamdulillah Allah kasih umur, kalau enggak Allah, bahaya. iya. Jadi dulu waktu lulus SMA, singkat cerita dikasih sama ayah sambung. Iya. Tok, kamu kan udah 17 tahun. Ini papa kasih KTP. Berarti ketika sudah 17 tahun, kamu tuh udah dewasa. Pemerintah pun sudah menganggap kamu itu dewasa. Makanya. Begitu dikasih KTP. Nah, sekarang kamu mau apa? Terus saya bilang, saya pengen usaha, pengen dagang gitu. Karena disuruh sekolah kuliah nggak mau. Pilihannya mau kuliah atau mau apa gitu, maunya apa ditanyakan. Terus saya bilang saya pengen usaha, pengen dagang. Oh, ya udah kalau gitu gini. Saya kan dulu sama ayah sambung saya itu dikasih uang jajan, tapi uang jajannya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Karena udah ayah sambung saya udah bilang, ayah sambung saya kan Chinese, dia bilang kalau kamu mau keinginan, kamu cari sendiri di luar. Papa cuma bisa kasih kamu kebutuhan.
Bensin, sehari berapa kilometer kamu naik motor? Oh sekian, udah dihitung intinya saat itu teh 900.000 sebulan. Terus akhirnya dikasih uang 1 tahun di depan. Untuk apa? Buka usaha ini. Jadi saya dikasih waktu itu 10 juta, saya ingat banget. Zaman itu dikasih 10 juta. Aduh, cari tempat, ya kan? Kios segala macam, usaha apa? Oh tongseng lah intinya usahanya. Itu yang kabur dari rumah udah belum? Aduh kepanjangan. Ada kabur dari Sampai rumah. Kabur dari rumah. Kabur dari rumah. Sebelum usaha itu pernah sempat kabur dari rumah karena saya tuh kan karena bandel, jadi diremehin ya. Sama keluarga sendiri tuh diremehin. Jadi yang ada di pikiran saya itu, pokoknya yang namanya, saya dulu dipanggil Oto. Oto mah pasti salah aja. Bandel mah ya Oto, salah mah ya Oto gitu. Terus itu yang udah melekat di diri saya. Sampai akhirnya saya ngerasa, wah saya kayaknya di keluarga udah dipandang. Bukan dipandang sebelah mata. Nggak pakai mata. Nggak pakai mata, udah tutup nggak mata, dilihat udah nggak lagi. dilihat lagi. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari rumah. 3 bulanan lah, 3-4 bulan saya keluar dari rumah. Numpang di warung pinggir jalan, tongkrongan motor saya dulu. Saya tinggal tiap hari di situ, numpang mandi, kadang di pom bensin, kadang di pos satpam, dan sebagainya. Sampai akhirnya suatu ketika ayah saya bilang, papa saya bilang, Tok, pintu rumah masih terbuka untuk kamu. Kalau kamu mau pulang, ayo pulang. Saya pikirin sekitar sebulanan, akhirnya saya pulang. Saya pulang ke rumah, nah di rumah dikasih tadi KTP, terus ditanyain sama keluarga, sama papa saya ini, maunya apa yang tadi cerita itu. Saya pikir saya mau dagang. Makanya dikasih modal tadi, uang jajan sebulan disetahunkan, lamsam nih di depan dikasih. Terus akhirnya kebetulan saat itu ada satu tante saya, dia bisa bikin bumbu tongseng lah. Terus saya belajar, terus akhirnya saya bikin warung tongseng sendiri. Itu di mana? Jagakarsa. Bukan. Bukan, dekat Lenteng Agung. Pernah dengar Lenteng Agung, LE itu kan sering disebut. LE di Lenteng Agung saya jualan. Itu dari 10 juta, 6 jutanya udah bayar sewa. Dari 10 juta, udah tinggal 4 juta lagi. Tongseng kan ada anglo yang buat masaknya itu sama si gerobaknya. Itu saya habis udah 2 juta. Tinggal 2 juta. Terus saya ke tukang kayu bikin meja, kayak meja bakso gitu loh, yang nempel ke tembok. Sisa cuma berapa ratus ribu waktu itu untuk belanja awal. Nah, jadi tongseng itu saya ngerjain dari saya jam 3 pagi, saya harus ke pasar minggu beli daging kambing, ada tongseng ayam juga, saya beli daging ayam, tongseng kambing, tongseng ayam, kol semuanya saya beli jam 3 sampai azan subuh, saya baru balik jualan tongseng. Baru balik ke kios tongseng. Dari pasar Minggu ke Lenteng Agung. Terus saya prepare, itu saya nyiapin cuma sekilo daging sampai jam 8 pagi, setiap hari. Jam 8 saya selesai, biasanya saya baru tidur tuh. Karena bukanya jam 11, jadi saya bisa tidur sampai jam 10, cuma 2 jaman saya tidur. Buka warung tongseng, terus tiap hari begitu, muter sampai 3 bulanan, aduh kok uangnya kurang nih. Karena saya harus makan dari situ, nyisihin buat bayar listrik dan sebagainya, sampai buat bayar kontrakan tahun berikutnya kan. Terus ada teman saya bilang, Tok, saya dulu sekolahnya pariwisata. Teman saya yang di perhotelan bilang, Tok, supervisor gue butuh nih harian jadi barista. Akhirnya saya singkat cerita ngambil jadi barista. Dibayar berapa? 50.000 sehari. Tapi nggak siang. Masuknya jam 7 malam sampai jam 3 pagi. Wah, pas banget. Akhirnya dari situ saya nyewa, ngambil orang, karyawan, satu orang untuk jagain kalau malam. Jadi jam 7 malam sampai jam 3 pagi saya jadi barista. Jam 3 pagi ke pasar. Nyambung kan. Nyambung terus. Gak cukup juga Ustaz. Bulan ke-6, ke-7, ke-8 gitu saya lupa. Aduh, kurang nih uang. Saya harus nabung kan. Akhirnya saya jadi agen asuransi. Jadi agen asuransi itu canvassing. Prospek ke pasar Tanah Abang, naik turun Metro Mini tapi pakai dasi, ya kan. Dari situ ya lumayan lah penghasilan, ya kan dari situ. Jadi dalam 1 hari akhirnya saya jadi tukang tongseng, jadi barista magang, sama jadi agen asuransi setiap hari. Laki-laki sejati. Itu udahlah pokoknya setiap hari saya ngelakuin itu. Yang penting uangnya halal. Nah baru saya ketemu sama
Nah, itu di mana? Nah, Lagi beli tongseng, lagi makan. enggak, jadi ceritanya waktu itu abis pacaran putus ya kan, zaman-zaman jahiliyah. Di SMA-nya? Zaman Di SMA-nya pacaran atau? iya, Pacaran zaman juga, kuliah, Oh, kuliah, lagi Ini kuliah kuliah ya, ini kedokteran, kuliah. ya kan. Kebetulan alhamdulillah dulu tipe nurut sama mama gitu. Dari kecil tuh disuruh ini, iya mama, iya mama. Jadi dulu tuh alhamdulillah seorang anak yang banyak prestasi. Oh Prestasinya iya, tuh Abang None dulu ini Abang juara None, umum. terus bahkan MTQ Stat yang Iya. pakai lampu Hebat. Menang. se-Jakarta Selatan juara 1, Wih. se-Jabodetabek juara 2. Oh, ini ngajinya hebat, ini ngajinya hebat. Alhamdulillah lah mama tuh pendidikan agama harus lah gitu. Saya agama juga justru dibimbing sama istri. Nah alhamdulillah dari situ kebetulan ya ranking sekolahnya sampai akhirnya masuk IPA, masuklah kedokteran gitu kan. Jadi tipe anak enggak neko-neko Iya. di rumah papa protektif banget, keluar malam tuh nggak boleh gitu. Tiba-tiba ini ikut mungkin Ustaz pernah dengar nggak ISQ 165 Ya, punyanya ya, Pak Ari Pak Ari Ginanjar. Ginanjar, ya. Nah, Itu guru saya juga. iya. Hmm. Nah akhirnya ikut training, waktu itu training mahasiswa. Oke, Ikut ISQ. training mahasiswa ISQ dapat hidayah. Itu Masya Allah trainingnya 2 hari ya, Sabtu Minggu. Hari Sabtu masih kebetulan 1 bulan yang lalu rambut tuh habis di curl gitu. Apa namanya? Udah dikelur-kelur. Keriting, Curly gitu. Baru di curly udah mahal-mahal Ya gitu ya. Allah. Tiba-tiba hari Minggunya langsung kayak pengen, padahal di sana nggak ada yang bilang suruh pakai hijab ya. Tapi kayak oke, apa nih yang bisa saya lakukan Ya untuk Allah. menambah keimanan atau untuk mempertahankan ini gitu. Akhirnya mutusin buat pakai hijab waktu itu hari kedua. Nah dari pakai hijab tuh sujud, karena mungkin aku tuh sujud nggak nyaman, ini kebuka-buka bagian belakang kan waktu itu. Mungkin pakai hijab, mama sampai kamu yakin beneran? Tapi kalau nggak yakin jangan gitu, daripada lepas pasang gitu. Apalagi Abang None. Iya, di Amnon dulu. Terus akhirnya nggak bismillah mah gitu. Udah dari situ kuliah, terus langsung ikut yang namanya perkumpulan Posma. Jadi Forum Posma itu Silaturahmi forum Mahasiswa. silaturahmi mahasiswa. Jadi setiap orang yang udah ikut ISQ saat itu selesainya mereka ada perkumpulan Forum pengajian, alumni. forum alumni benar itu setiap seminggu sekali. Ya. Nah, kebetulan di sini di Jalan Kemang Timur Ya ini, Allah. di Jalan Di Kemang rumah Timur Tasya. ini, di rumahnya Tasya. Tasya Tasyanya Nur tuh Medina. Tasya Iya. Nur Medina, keluarganya Zaskia Diomeka tuh Ya. semua di situ. Nah, kita pengajian di situ seminggu sekali. Kajian. Dengar ada ustadz juga ceramah, ngaji segala macam. Nah, di situ ngerasa sefrekuensi. Wah, ini kayaknya yang datang nih bener-bener sama nih backgroundnya, yang Insya Allah. dulunya juga ya bilang bandel nggak, cuma Iya. sebelum ke agama Iya, gitu. Tapi betul. alhamdulillah pelan-pelan. Masih hedon lah. Masih hedon. Masih, gitu. saya pun alumni itu, Ustaz. Nah, Jadi waktu SMA kan bandel tuh tadi. Iya. Dulu tuh waktu kenaikan ke kelas 2, Iya. intinya kalau saya nggak pindah sekolah, saya di DO, di drop out. Sebandel itu, Ustaz. dan saya stres lihat begitu. Karena saya nggak pernah begitu. Terus saya pindah sekolah ke Kalimantan Timur. Oh. Saya pindah ke sana sama om saya. Di sana diikutin ISQ, Oh. diikutin. benar, Itu salah satu titik balik saya. Nganter hidayah tuh ya. Dari nggak pernah sholat 3 waktu. Allah, Jadi- itu udah hebat dari Iya, nggak udah pernah 3 sholat waktu. ini Wah, pindah. Ustaz. udah hebat Dari tuh. nggak pernah Tapi sholat. saat dia nelfon waktu itu pertama kali, ya alhamdulillah nih gue sekarang udah ke agama gini. Ya alhamdulillah sholatnya udah 3 waktu. 3 Saya waktu. yang waktu itu dia, kok dalam hati kok lu bangga sih sholat 3 waktu? Karena dari tadinya nggak sholat. Ya udah, Jadi nggak sholat, oke. Sholat, Ustaz. Aduh, gimana tuh hukumnya tuh, Ustaz? Dari nggak sholat soalnya, Ustaz. Dia sebut-sebutin tuh 3 waktu itu, nah singkat cerita dia ikutlah yang di Kalimantan ya. Kalimantan. Ikut di Angkatan Kalimantan, pertama sama saya almarhum. ikut yang di Jakarta. Jakarta. Ketemulah di perkumpulan Alumni. Posma ini, alumni ISQ di Kemang Timur ini. Seminggu sekali ketemu Tongseng di masih situ. jalan. Jalan, Oh, masih jalan. jalan, masih jalan Ustaz Tongseng. Nah dia itu di rumah itu kan sering ada acara, dia suruh buatin tongseng di situ. Sering, Gitu. sering banget. Karena cuma Ya itu Allah. satu-satunya value saya. Bahkan Gak punya apa-apa lagi. Apa lagi? bahkan dulu si Ya Allah. ada teman kita juga namanya Sakof. Sakof. Cakep, iya, iya, aku Iya, senang. kan? Oh, udah kenal lama itu. Udah Udah kenal kenal lama. lama. Jadi kebetulan dia itu sahabatan sama Tasya yang punya rumahnya kan. Terus pernah ya waktu itu ya katanya, Tok, misi dulu Tok, katanya gini. Gimana di dapur? Jadi saya lagi masak tongseng di dapur kan, dapur mereka. Terus kan keluarganya Tasya, iya ini kan memang artis besar kan Iya. dari zaman dulu. Iya. Terus si Sakov, karena Sakov udah sahabatan sama mereka, dia datang kan, terus Tok, saya lagi masak tuh tongseng. Kenapa? Sorry Tok, lu boleh
kesana dulu nggak gitu. Ya Allah. Kenapa emang? Enggak, bentar 10 menit doang. Sekarang jadi bosnya 10 nih. menit doang. Masya Allah. Saya ke samping kolam renang kan ada taman. Terus tiba-tiba ada suara perempuan ucuk-ucuk gitu. Kof gimana ini? Kan ternyata waktu itu ada Saskia Meka sama Tasya. Kalau Tasya saya udah kenal, cuma Saskia Meka saya nggak kenal. Sama Saskia Meka, oh artis, pantesan saya disuruh minggir gitu loh. Terus itu dulu masih oke. Maksud tapi saya tahu diri kan karena bukan siapa-siapa, cuma tukang tongseng. Cuma tukang tongseng. Jadi ya udah, terus kita pengajian di situ seminggu sekali, nggak kenal awalnya. Nah terus lama-lama kita ada unit di situ namanya apa sih, kayak namanya apa ya, lupa. Pokoknya intinya satu unit itu ngurusin soal jual menjual gitu. Jadi kalau misalnya kita apa namanya lupa. Kalau misalnya jadi ada acara yang bagian dagang-dagang tuh yang punya usaha tuh di situ. Nah kan orang-orang tahu dia suka jualan tongseng. Terus aku kebetulan tuh di kampus senang jualan parfum yang abal-abal, yang 50 ribuan KW-KW, jual dari kelas ke kelas, bawain si kardus itu gitu. Terus, nah dari situ kita satu divisi itu. Nah, sama suka jualan gitu, tahu gitu kan. Nah, ya udah kenal dari situ. Di forum silaturahmi itu sering ngobrol, terus pernah waktu itu ikut apa Ustadz yang kalau bermalam gitu. Itikaf. Mabit ya, kayak mabit gitu, kita ada acara. Terus sempat ketemu lagi, ngobrol lagi dari situ. Nah, pelan-pelan saling cerita gitu. Tuh kena. Dia cerita tuh semua hal yang tadi gitu. Saya pikir waktu itu masa iya ada orang kehidupannya kayak sinetron gini gitu. Kayaknya nggak mungkin deh gitu. Karena semua hidup baik-baik aja. Baik-baik aja, semuanya berjalan seperti pada biasanya gitu. Untung nggak kayak di majalah Hidayah gitu. Ngeri dong. Sempat pulang ke acara itu, dia naik motor kan. Aku tuh nggak boleh naik motor sama mama, karena menurut mama perempuan tuh kalau kamu mau pergi kemana-mana udah lebih baik pakai mobil aja. Kan punya mobil, Ustaz. Punya Honda Jazz dulu. Dulu mama bilang kalau kamu punya teman laki-laki atau mau pergi atau apa, udah pakai mobil. Jangan kamu naik motor dia, bahaya gitu. Naik Vario, Ustaz. Nah, tiba-tiba dengan polosnya dia banterin pulang waktu itu ada acara yang bermalam itu. Terus pulang naik motor, ada mama lagi nyiram kan. 7:30 pagi, Ustaz. 7:30 pagi. Mama lagi nyiram. Kan nyiram nih, datang saya dari situ motor gitu. Pas datang saya bilang assalamualaikum tante gitu kan, assalamualaikum tante. Terus mamahnya sambil nyiram kan, ini kan nyiram nih, posisinya ada di sebelah sini saya. Waalaikumsalam. Lihat saya aja nggak Ustaz? Lihat saja. Terus Masya Allah, aduh gimana? Enggak, bukan Masya Allah, Masya Allah tuh ngomong, aduh gimana loh, ayo gitu, pasti begitu kan. Terus dia ya mama nggak suka dianterin motor. Aku udah bilang harusnya jangan sampai depan rumah. Tadinya pengen bilang udahlah di pinggir tetangga, nanti bilangnya dianterin Tasya apa dianterin siapa naik mobil gitu. Mungkin takut kesinggung kali saya. Takut, aku ngomong gitu tapi takut kesinggung kan. Gitu, aduh orang nggak punya mobil ya. Motor itu aja, motor dari ayah saya, dari papa saya saat itu. Motor itu bukan motor saya kan, nggak mampu beli kan gitu. Waktu itu Doktri mau dianterin pakai motor, kenapa? Oh ya. Itu pertanyaan tuh. Tapi bagus. Iya. Kenapa ya? Berarti udah ada rasa? Iya, udah ada. Oke, udah kayaknya kok aku tuh senang perjuangan hidupnya. Jadi sama kayak Umi kan. Gimana sama ceritanya lagi? Nanti ada edisi khusus. Itu kayak ngelihat perjuangannya nih untuk hidup tuh dia fight gitu. Mirip jadi kan nih kata-katanya. Karena papa tuh dari kecil selalu bilang kamu nanti kalau nyari suami itu yang mau berjuang buat hidupnya. Kayak papa harus struggle. Jadi papa dulu juga orang nggak ada sama sekali. Bahkan lantai papa tuh dari tanah. Bapak ke sekolah nggak pakai sepatu, saking Mbak Kakung tuh nggak punya uang. Tapi alhamdulillah papa pinter, terus sempat tuh sempat bisa masuk ke dokteran, cuma karena nggak ada biaya, nggak bisa. Akhirnya papa ikut ikatan dinas Telkom saat itu, semua hidupnya dibiayain ikatan dinas, baru pelan-pelan hidupnya meningkatkan. Makanya papa selalu bilang cari yang kayak papa, yang memang mau berjuang buat hidupnya. Papa nggak pernah bilang cari yang kaya atau apa. Jadi kalau dulu orang-orang ngelihatnya, oh cari cowok yang bermobil gitu misalnya. Aku nggak pernah ngeliat kayak gitu, karena papa selalu mindsetnya dari kecil, mindsetnya harus cari yang berjuang. Nggak manja, nggak ngandelin orang tuanya, walaupun serba keterbatasan, tapi saya ngelihat kayak
oh kok kayaknya ini kalau kita arahin ke arah yang jalan yang benar bisa jadi something gitu ke depannya, atau ada seperti keyakinan seperti itu saat itu gitu. Akhirnya pelan-pelan pendekatan, tapi kayak nih kayaknya mama nggak bakalan setuju nih. Karena ada perbedaan. Iya, nah ternyata begitu kenal lebih dalam, ternyata kan memang basic background keluarganya tadi dari hulu ke hilir semuanya benar-benar pertarungan. Orang tua saya itu bukan kan kalau di keluarganya istri itu kalau bukan PNS nggak wah, kalau bukan BUMN nggak wah, kalau bukan dokter nggak wah. Sementara kita tukang tongseng. Orang tua agen asuransi, orang tua saya. Terus saya pun nggak deket juga kan dengan orang tua saya saat itu. Karena dari kecil kan udah sudah pisah kan, memang. Jadi saya niatnya dari awal, saya udah bilang saya mau ajak nikah, bukan mau pacaran. Dari awal tuh niatnya udah gitu. Nah, itu yang saya seneng karena bukan untuk main-main. Waktu itu lagi koas tuh kayak udah selesai sarjana kedokteran, terus kita harus kayak pendidikan langsung ke pasien. Koas tuh harusnya 2 tahun selesai. Dia bilang dari awal, aku tuh bukan mau pacaran, aku mau ajak nikah. Wah cocok banget nih gitu, karena mau pacaran dulu diajak serius susah banget gitu. Wah cocok nih gitu kan. Tapi mama saat itu inget banget ya ada satu momen. Saya nggak tahu cerita-cerita ini. Di ruang keluarga gitu, mama tuh sampai, kamu tuh sadar nggak sih gitu? Hah? Sampai kayak hati itu kayak going gitu. Sadar kenapa gitu? Ya kamu tuh sadar nggak sih? Nggak mungkin. Terlalu jauh, terlalu beda banget sama kita. Terus kayak, ya mungkin kan karena tadi ya background keluarga. Mama berpikirnya kalau misalnya orang dengan background broken home, dia akan menganggap itu sesuatu hal yang biasa gitu. Jangan sampai nanti dia begitu nikah sama kamu, ada masalah, terlalu cepat, terlalu gampang gitu. Oh enggak mah, justru yang bikin aku yakin saat itu kan dia tinggal sempat sama neneknya, lebih banyak sama neneknya, sama ibunya, tapi lebih banyak sama neneknya. Justru Toto bilang katanya, karena aku tahu kehidupan nenek aku ditinggal gimana, kehidupan ibunya ditinggal gimana, jadi aku nggak akan mungkin ngelakuin itu gitu, menurut dia. Jadi itu suatu keyakinan yang saya pikir, kayaknya dia dengan keadaan broken home-nya justru dia trauma, dan dia tinggal kan bersama yang perempuannya, jadi dia nggak mungkin dong dia ngelakuin itu lagi, kan dia pengen punya happy family yang diidamkan, kayaknya nggak loh mah, kayaknya nggak mungkin deh. Ya tapi percaya sama mama, kalau misalnya keluarga broken home pasti gini segala macam lah tentang si broken home. Terus kedua kan dia nggak kuliah, jadi mama nggak kuliah. Ya tapi kan dia kerja mah, dapat uang gitu, uangnya orang juga tua halal. Standarnya pasti kuliah, kerja yang mapan. Pasti. Karena sayang sama anak kan, demi masa depan juga. Maksudnya mama, kamu udah mama sekolah kedokteran, mama kalaupun kamu mau nikah itu nanti setelah kamu lulus. Mama nggak mau, papa udah biayain kamu mahal-mahal, kamu selesai lulus sekolahnya, baru kamu kalaupun mau nikah mau apa ya nanti setelah lulus. Ya tapi kan itu masih lama mah gitu. Aku tuh kayak aku tuh udah harus nikah, maksudnya nggak mau niatnya nggak mau pacaran gitu. Ya tapi nggak mungkin, dan udahlah nggak mungkin menurut mama gitu. Terus gitu. Nah suatu ketika ke rumah sholat jamaah bareng. Nah pas sholat jamaah ini yang bikin terang jatuh cintanya tuh sebenarnya di sini. Jadi pas lagi sholat jamaah dia baca Al-Fatihah kan. Terus itu baca Al-Fatihahnya Ustadz kayak mendayu-dayu yang enak banget nadanya. Saya ingat. Dan tajwidnya, kan aku bisa ngaji ya. Aku tahu mana orang yang beneran bisa baca atau dia cuma ngafalin. Kayaknya udah persiapin nih mau ngafalin sholat di rumah gue gitu kan. Tapi ternyata enggak, tajwidnya bener gitu. Misalnya kayak hirobil gitu, ada tajwidnya tuh bener-bener dia pakai gitu. Oke, beneran bisa gitu. Aku jatuh cinta banget itu denger nada Al-Fatihahnya saat itu. Dan closingnya apa? Dia baca surat pendeknya waktu itu ayat kursi. Dan itu bagi aku seorang pemuda, maksudnya anak zaman sekarang, 3 waktu tadi. Sholat 3 waktu benar. Sholat 3 waktu. Terus dia baca ayat kursinya, dia baca ayat kursi dan hafal. Jadi dulu salah satu penyebab aku putus sama yang lama. Aku sebel banget dia suruh ngafalin ayat kursi aja nggak bisa-bisa, sedangkan aku hafal ayat kursi dari kecil. Karena dia kalau dengar ayat kursi langsung jadi. Ya. Tapi gara-gara itu aku baca ayat kursinya benar, bagi aku tasjidnya benar, semuanya tajwidnya benar. Oke. Ini makin jadi. Langsung makin yakin, langsung kayak bismillah. Pokoknya aku prioritasnya satu. Dia berjuang buat hidupnya, nggak mikir mau kaya mau apa, nggak, dia berjuang buat hidupnya.
agama, agamanya ya walaupun ya tapi saya udah ada basic Walaupun gitu. agamanya 3 waktu. Walaupun udah 3 waktu gitu ya. Tapi udah maksudnya setidaknya bismillah nih anak sebenarnya udah ada basic, cuman memang lingkungannya aja yang kurang mendukung gitu. Nah, dari situ bismillah nih kayaknya aku yakin nih mau bilang sama mama kalau mau majuin ini gitu. Cuman Saya gitu. waktu momen ini nih, saya ingat banget momen ini Ustaz. Itu demi Allah Rasulullah nih Ustaz. Saat itu pun saya merasa di bacaan Al-Fatihah saya itu, saya merasa connected dengan Allah seumur hidup saya. Oh iya. Detik itulah saya betul-betul merasa sampai sekarang pun itu yang benar-benar saya merasa setiap ayat yang saya baca itu dijawab sama Allah. Detik itu saya merasa saya connected banget sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jawab apa? Ar-Rahmanirrahim. Allah itu kayak karena waktu itu kan saya ikut gitu sama almarhum Ridwan Mukri kan. Iya, Ridwan. Sama Kak Ridwan. Itu Kak Ridwan ngomong setiap Al-Fatihah itu kan dijawab sama Allah. Dan itu kan ngomong udah lama Ustaz, zaman saya SMA. Tapi saat itu saya ingat. Jadi sebelum sholat saya ingat itu. Pas sholat entah kenapa saya merasa itu damai, tenang banget. Dan itu di momen itu. Oh ya. Allah kirim ketenangan. Dan bener langsung sep keterima. Iya. Wow gitu. Kok kayak ini jawabannya. Baca Al-Fatihah, baca ayat Tapi kursi. punten teh itu Bapak ada? Ada, Papa ada di rumah Mama kan. Kalau kita kan nggak boleh pacaran, Iya. Ustaz. Diliatin. Kalau di rumah mah, Mama mau bolak-balik ngapain sih? Jadi obat nyamuk. Iya, tapi itu kayak lama loh itu Ustaz. Kalau akhirnya alhamdulillah pelan-pelan dia mulai akhirnya dia ngambil kuliah waktu itu. Terus Wah, itu. Akhirnya mau kuliah. pokoknya Mama mau waktu itu. Udahlah, pokoknya Jalan Mama mau tangannya. kamu kuliah gitu. Kamu tunjukin kok kamu serius. Nah, di situ kayak saya merasa dia benar-benar serius dengan dia mau ada usaha kuliah. Di mana, Kang? Nggak terkenal lah kamu sih Iya. Ustaz. Yang penting Iya. kuliah lah ya. Yang penting Jadi kuliah. kuliah itu cuma formalitas. Karyawan formalitas. Saya Iya. pun sampai hari ini Demi mohon untuk maaf melamar. banget saya tidak merasa ilmunya saya dapat dari kuliah. Apa yang saya Iya. rasain sekarang. Iya. Sampai akhirnya sampai saya kan jadi karyawan juga asuransi itu kurang lebih 10 tahun. Bukan agen ya Ustaz, karyawan asuransi. Nah, Itu terus pernah ngambil Mama maunya, ya maka dia kerja. Tapi Mama maksudnya itu kan agen Iya. kan sesuatu yang Iya. lepasan. Iya. Mama maunya tuh yang udah pasti gitu. Habis. Nggak ada di dunia ini yang pasti. Iya ada, Mama maunya tuh kayak Papa yang kalau Papa kan benar-benar Iya, dari Telkom, pastilah. benar-benar karyawan Punya karir. BUMN yang punya karir, yang berangkat pagi pulang, maksudnya benar-benar ada waktunya. Iya. Kalau dia kan nggak, waktunya bisa kapan aja. Akhirnya akhirnya dia ngelamar khusus jadi karyawan tapi yang admin gitu ya. awalnya Dari iya jadi admin, admin. sampai akhirnya trainer kalau ke kota keluar kota. Nah, itu baru udah punya kerjaan fix. Akhirnya dia Iya. kuliah, S2 lagi? ambil S2. S2 terus Punya waktu itu penghasilan. punya ya alhamdulillah karirnya juga karirnya alhamdulillah bagus, jadi pegawai permanen di ada Oh. salah satu perusahaan asuransi, Joint terus venture, jadi trainer. asing. Nah, Mama tuh maunya kayak gitu Oh. yang karyawan tetap gitu, yang emang bener-bener pasti lah, walaupun nggak ada yang pasti di dunia ini. Nah, Mah, Toto kan sekarang udah kuliah gitu, Toto udah ya alhamdulillah kerja, Sabarnya. gajinya juga alhamdulillah bagus gini sekarang gini tuh. Nah, waktu itu dia akhirnya ngomong sama Papa, nggak tahu gimana Oh. mau ngomong. ngomong ditungguin sama dia Ustaz, Iya. bolak-balik dia udah belum Dulu. dulu kan saya deg-degan ya mau ngomong deg-degan orang. Sampai saat saya ngomong itu tidak ada kalimat saya setuju kamu pacaran sama anak saya, itu nggak ada gitu. Jadi ngomong ngelantur dulu lah, ngomong sana sini Nyarul sana ngidul. sini 3 jam lah itu Ustaz ngomong dari sebelum maghrib sampai mau jam Iya. 9 tuh. Akhirnya di ujungnya saya ngomong, Om, jadi alhamdulillah sekarang saya udah kerja, udah kuliah, saya cerita, gaji saya 7 juta. Oh, waktu iya. itu. Gaji Zaman saya 7 itu. juta. Gaji saya 7 juta alhamdulillah. Kerjaannya trainer, karyawan permanen. Ini saya ceritain terus dia maksudnya Papa waktu itu baru gitu. Di mana kerjanya baru mulai Ya, agak cair lah. cair gitu ya, baru mulai gitu. Oh ya di sini perusahaan lah saya jelasin. Akhirnya tapi tetap tidak ada jawaban. Terus saya bilang, Om mau minta Caca, kan dipanggilnya Iya. Caca di rumah, mau minta Caca untuk saya lamar, Jadi itu, saya Masya nikahin. Saya bilang gitu, apakah Masya Om Allah. berkenan anaknya saya nikahin? Saya bilang gitu. Terus papanya tuh kaku, Ustaz. Kaku, introvert, kaku yang kalau ngomong ya gitu. Jadi apa saya nggak tahu makin nih, deg-degan nih enggak gitu? apa gimana Iya. gitu loh. Terus intinya ya udahlah udah kelamaan kan, saya nggak Iya. saya nggak mau terlalu
memaksa gitu. Akhirnya saya bilang, oh ya baik Om, semoga menerima niat baik saya untuk meminta Caca supaya bisa saya nikahkan. Tapi habis itu masih dimarahin lagi. Karena saya nggak tahu nih cerita yang itu. Ya, maksudnya begitu dia pulang. karena mama Jadi maunya itu nggak langsung dijawab. belum. Nggak langsung nikah. Jadi gini, intinya menurut papa mama nggak bisa. Kerasnya. Nggak bisa. Keras banget Ustadz sampai 3 tahun kita. 3 tahun sebenarnya, makanya tuh aduh kayaknya ngerasa terus sebenarnya kan ini hal yang nggak boleh gitu ya, tapi aduh gimana gitu, kayak pengen. Padahal itu Ustadz peminatnya banyak. Ya Allah. Peminatnya siapa? Peminatnya. Tapi bersyukur kan sama aku sekarang. Ya maksudnya gini, kalau aku mau ambil jalan pintas, Bener, Ustadz. aku tipe dari keluarga Iya. nggak, maksudnya keluarga normal. Iya. Alhamdulillah papa mama ya, alhamdulillah agamanya bagus, nanamin ke anak-anaknya, terus anak kedokteran. Gampang nggak kalau mau cari? Iya. Yang udah mapan gitu Yang kan. antri saat itu mau ada pilot, Iya. ada yang kuliahnya. Aduh bahaya nih. Oh, bahaya dah. Ada Kalau di list bahaya. Saya paling bawah Ya gitu di sini. Berarti sama kayak Abi. Umi juga dulu kan peminatnya Oh, banyak iya. ya kan? Abang tukang nasi goreng, abang tukang tongseng. Berminat karena sering jajan. Ya Allah kan, kenapa dari- cuma pecahan dari- rempeyek ya. Iya. Dari berapa itu yang paling yakin itu cuman itu ini. memang kan kalau gitu. udah kena ke hatinya pinter antum. Nah, tapi terus mama bilang pokoknya Masya udah nggak, Allah. pokoknya nanti deh, lihat nanti kalau ngomong itu. Pokoknya mama mau kamu lulus kedokteran. Belum lulus. Mama mau kamu ya gelar dokter gigi. Stop. Oke lagi, ikut lagi. Ya udah. Nggak bisa. Aku harus tetap lulus kuliah dulu. Aku harus lulus koas dulu. Oke, kamu butuh apa? Nah, anak Wow. kalau koas itu kan harus Iya, nyari pasien requirement. Misalnya mau di poli pencabutan, Iya. harus nyari let's say berapa puluh pasien pencabutan. Hmm. Oke, itu semangat. Ustadz, 40. Dicariin dari mulai tukang tuh. Wah, semua. Saya Jadi, punya kenalan kita tukang-tukang kan banyak. Iya, Semua. untuk dicabut. Diperiksa giginya mana yang bisa sesuai Oke. requirement. Oke, poli penambalan. Kamu butuh berapa penambalan sih? Aku butuh untuk operasi. Cari. Aku Cari. butuh untuk operasi gigi, yaitu gigi bungsu ini. Kasusnya kayak gimana? Ajarin aku. Kasusnya harus yang gini. Oke, dicariin. Semua dari satpam. Waktu saya dulu kabur dari Ini. rumah itu, Ustadz, yang 3 bulan, 4 bulan itu, saya kan jadi loper koran buat cari makan. Di daerah Pondok Indah. Jadi satpam-satpam banyak semua kenal kenalan. banyak Banyak. banget. Oper, Banyak banget. satpam. Alhamdulillah Semua. ya. Rakyat Jadi lah pokoknya. Semua rakyat lah saya ini. Rezeki dapat requirement banyak, Cepat. cepet ngerjainnya. Udah kalau kamu Wah, mau nikah cepet. ya, Udah ngebetul begitu ya. Udah kamu jadi pasien gigi kamu bisa diapain ya? Oh. Udah semuanya kan dikerjain udah. Wah, pokoknya semangat banget ngerjain. Akhirnya lulus. Alhamdulillah. Belum ya juga kan? nih, jangan-jangan. Lulus langsung orang tuanya udah ya mami mau ngomong sama mama ya. Ya, Aduh, mau gimana ngelamar, nih mau mau. ngelamar. Jadi kayak dijebak. Ujung-ujungnya itu kita ada di Bandung. restoran di Bandung waktu itu ya, tiba-tiba bilangnya enggak maju, keluarga Toto cuma mau kenalan kok, mau kenalan. Padahal ternyata langsung Bu, ini langsung serius gini-gini gitu. Jadi langsung mama kan nggak enak ya. Nah kebetulan itu udah mau selesai juga kuliahnya. Ujian, dia ada ujian kompetensi. Nah singkat cerita sih Setelah itu. langsung udah Setelah setelah koas ya udah oke, langsung nentuin tanggal waktu itu 7 Januari. Masya Allah. Nah udah lulus tuh dalam keadaan udah selesai. Cuman ada satu ujian kompetensi itu untuk ini ya. apa STR ya? STR lah ya, untuk izin prakteknya. Untuk SIM-nya. Untuk SIM-nya lah istilahnya. Ya udah nggak apa-apa, itunya nyisa tinggal 1. Tapi bener loh ya, jangan sampai karena nikah ujiannya nggak lulus, kan udah dapat gelar dokter gigi. Tapi jangan sampai nggak kepake gelarnya gini. Iya mah janji. Jadi nikah bulan madu apa sih? Nggak ada bulan madu ya, nggak punya uang. Oh, nanti itu cerita. Itu aja. Ini kayaknya bisa pakai. Bisa sampai subuh besok. Nikah udah langsung. Tapi bener aku komitmen, iya mah aku komitmen. STR lulus, sekali ujian langsung lulus. Aku bisa buktiin, itu susah ujiannya. STR tuh apa? Jadi kayak ada ujian Surat tanda kompetensi, registrasi. surat tanda registrasi bahwa kita legal, resmi, Registered terdaftar, di register sebagai dokter dokter gigi gitu. Sehingga boleh buka praktek. Sehingga belum Iya. praktek gitu. Nggak Kalau sembarang. sebagai kita gelar dokter gigi ya udah, tapi Udah. ya itu untuk ujian kompetensi itu. Itu ujiannya sulit banget, terus belajar, wah jangan sampai nih mama nyalain karena nikah kan, ya. Harus ada tanggung jawabnya gitu. Tapi setelah nikah dia jadi mantu kesayangan mama Ya papa. Allah. Masya Allah. Ih, kan yang cowok mantunya dia doang kan. Yang cewek kan dua-duanya cewek. Iya. Nah, dulu tuh ya dia kan biasa orang ngelayanin ya Iya. tipenya. Iya. Jadi ke mama papa Iya, tuh saya ngelayanin banget. sayang banget gitu. Bahkan sampai anak-anak aja cuek, dia yang sama mama Jadi- papa. Saya sering bilang gini,
kok AA sama kakak kan yang pertama AA, kedua kakak, kok AA sama kakak jelek banget ya? Ya karena memang biasa, mungkin ya beda culture kan. Kalau saya kan ya dagang. Kalau papa tuh Iya. biasa ngelayanin anak-anak gitu, karena papa ngerasa mobil bensinnya diisiin apa, karena papa ngerasa dulu papa tuh ya hidup susah tadi. Nah kalau dia kan biasa ngelayanin, jadi wah kak ke rumah sakit apa, pokoknya udahlah dia nomor Ya satu lah. Allah. Langsung dibanggain sekarang. Dan Oh. orang tua menyesal kenapa dilamain tahu gitu ya. Nah, Ya Allah. Itu- Masya Allah. Itu Ustadz ya, waktu nikah, akhir nikah itu, saya kan ingat bahwa saya dulu pernah tidak dipandang, Yap, bukan sebelah mata betul. lagi, tidak dipandang. Jadi waktu nikah itu kita dikasih mobil, ya kan, dikasih mobil, tinggal di rumah. Terus saya ngerasa waktu itu udah kurang lebih 6 bulanan dia lulus kerja praktek, cuman dapat 1,5 juta, udah 6 hari kerja. Wah capek banget, saya tahu dia dulu kerja capek, cuma dapat 1,5 juta. Saya gaji 7 juta. Terus saya mikir, wah mau punya rumah, mau punya mobil susah Iya, nih. Gitu. iya. Akhirnya kita intinya waktu itu ngambil PTT. Inilah cikal bakal kenapa OMBC ada. Nah, ini part kedua. Jadi part pribadinya udah selesai, baru part OMBC nih. Keren lagi nih. Nah, Inspirasi. inspirasi lagi nih. Yang dewasanya ya sekitar 40% juga ada juga sih. Bisa baca Quran. Saya berharap dengan adanya cinta Quran ini mereka kembali dengan hidup yang dulunya gitu. So, Di Pulau untung Jawa ini kira-kira masih untuk yang dewasanya ya sekitar 40% juga ada juga sih. belum bisa baca Quran. Heeh. Dari total penduduk berapa orang? Dari total 2.300 ya, 300 jiwa itu sekitar 40%-nya itu hampir 200 ya, 200 orangan lah. Itu dari kalangan apa nih biasanya? Biasanya kan kalangan dewasa sebetulnya yang sudah berkeluarga Yang juga ada. kesehariannya? Seharian itu yang nelayan. Oh nelayan. 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 Selama berapa lama di nelayan, Pak? Saya nelayan udah sekitar 30-an, 30 tahunan. Oh, Jadi nelayan. Di nelayan. Iya. Di selama ini Quran belum pernah dibuka nih. Quran mana nggak ada? Insya Allah. Ya, Selama 30 tahun ini Quran Iya. belum pernah dibuka lagi. nggak dibuka lagi. Nah, kalau huruf hijaiyah sudah bisa baca, alif ba ta dah tahu huruf. Ya itu dari awal ya itu. Alif ba ta sa sa jim ha ho. Tahu hurufnya? Iya, tahu. Kalau baca Al-Qur'annya Al-Quran itu nggak bisa. tidak bisa. Iya. Oh. Ya tahjidnya, tutup komanya Oh, gitu. Berarti kalau huruf masih tertukar berarti ya Iya. sebagian. Sekarang kita lihat anak-anak kita itu udah jauh dari apa yang perkirakan. Jumlah penduduk di sini 2.500. Jumlah kakaknya 780 kakak. Tapi dengan notaben penduduk kami 100% agama Islam, saya berharap dengan adanya cinta Quran ini mereka kembali dengan hidup yang dulunya gitu. Biar ngaji rutin tiap ini malam siang ada yang ngaji. Ini salah satu harapannya saya sih semoga warga kita gitu kan yang ada di Pelontung Jawa itu bisa baca Quran semuanya gitu. Dan mereka bisa Bisa pulang dengan bahagia, bisa baca Quran.